beta jauh dari Yesus. Sempurna beta mau kenal Dia. Apa kabarnya? Jemaat di Surabaya ini luar biasa ya. Kalau ke gereja hari Minggu itu bersemangat ya. Dan saya percaya saudara di hari-hari terakhir ini memang kita harus lebih lagi bersemangat. Ya, gereja di tempat ini Bapak Gembala, Pak Michael sedang terus berbicara tentang iman. Dan saya percaya iman adalah sesuatu yang harus terus dikotbahkan di gereja. Karena Tuhan Yesus berkata, kalau Dia datang kembali ke dunia ini, adakah iman Dia dapati? Waktu Tuhan datang kembali kedua kali, Tuhan gak cari yang lain dari hidup kita. Dia cuma cari iman. Tapi iman yang seperti apa saudara? Yang Tuhan mau, ya saya percaya bukan iman sembarangan. Coba bilang kanan kirimu, bukan iman sembarangan. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang di dalam Alkitab yang namanya tercatat. Kalau nama seseorang tercatat di Alkitab, berarti kita harus belajar dari kehidupannya. Entah kegagalannya atau keberhasilannya. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Bartimeus, saudara. Saya juga baru kali ini mengkhotbahkan khotbah ini. Dan saya bersyukur ketika saya baca tentang ayat ini, ternyata hanya singkat perikopnya, tapi sangat memberkati saya secara pribadi. Ya, tadi pagi saya dapatkan ayat ini, kita mau belajar dari iman seorang Bartimeus. Buka bersama Injil Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-46 mulai. Di sana judul perikopnya tertulis, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Kita baca secara bergantian. Saudara boleh baca ayat 46, 1, 2, 3. Mana suaranya ya? Semakin menghilang ya. Tolong kalau baca Alkitab itu perhatikan tanda baca dan suaranya jelas gitu loh. Nih, lalu tibalah Yesus maka murid-muridnya wong Surabaya. Ya, ayat yang ke-47, ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayo baca dengan perhatikan tanda baca. Ayat 48. Ini emosi. Ya, bagus, luar biasa ya. Lalu dikatakan ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. 50. Sama-sama 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. 52 sama-sama. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu, ayat ini mengisahkan, perikop ini mengisahkan waktu Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan keluar dari kota Yeriko. Dan mereka di luar kota Yeriko, Yesus diikuti murid-muridnya serta orang berbondong-bondong. Kalau Alkitab berkata orang berbondong-bondong ikut Yesus itu ribuan. Kenapa saya bilang ribuan? Waktu Yesus diikuti orang berbondong-bondong dan orang kelaparan, Yesus suruh murid-muridnya kasih makan berapa ribu orang? Belum termasuk anak-anak dan perempuan. Dan waktu itu ribuan orang ikut Yesus. Di situ di pinggir jalan duduk seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus. Pengemis pasti kotor, pasti miskin. Kasihan. Ada pengemis tapi tidak buta. Ada orang buta tapi bukan pengemis. Tapi Bartimeus ini komplit, udah buta, pengemis, miskin. Ya, nasibnya. Tapi yang luar biasa ternyata ketika saya belajar, apa arti nama dari Bartimeus? Nama Bartimeus diambil dari dua bahasa, Aram dan Yunani. Bar artinya putra dari bahasa Aram.
Dan Timeus dari bahasa Yunani yang berarti terhormat. Jadi arti kata Bartimeus apa? Putra tapi nasibnya terhormat enggak? Buta, miskin, pengemis. Tapi puji Tuhan orang tuanya memberikan dia nama sesuai dengan iman dan doa mereka. Bapak Ibu, kalau kau punya anak, tolong jangan namakan anak itu sesuai dengan keadaanmu. Amin. Ada jemaat minta saya doakan Bu Debbie, doakan saya Bu. Kenapa? Saya ini melamar kerjaan gak ada yang mau terima. Kenapa? Karena nama saya. Namanya siapa? Prihatin. Gak ada perusahaan mau terima dia kerja. Katanya nanti kalau kau masuk, perusahaan kami jadi prihatin. Ini juga orang tua. Aduh, orang tua, ada orang tua begitu. Saya bilang, kenapa orang tua mau kasih nama kau begitu? Katanya dulu waktu hamil menderita. Jadi saya lahir dinamakan Prihatin. Ya, nama itu doa. Suami saya namanya Daniel Adi Purnomo. Daniel putra purnama terang. Makanya jadi suaminya Debbie Basir. Kalau Daniel putra gelap, saya nggak mau nikah sama dia. Ngapain saya nikah sama putra gelap? Amin. Ya, tolong kasih nama itu yang sesuai doa dan iman. Saya baca kayaknya nama Sylvia itu artinya lembu liar. Sylvia. Lihat-lihat arti nama loh kalau kasih nama anak. Debbie itu lebah. Makanya berbisa. Tapi setidaknya masih Alkitabiah, Debbie lebah menghasilkan madu. Ya, nggak usah tepuk tangan, nggak usah. Madu itu firman Tuhan seperti madu, manis, dapat menyembuhkan. Lumayan, puji Tuhan masih ada Alkitabnya saya. Ya, nama saudara itu artinya apa? Makanya kalau kasih nama itu tolong dipikir-pikir. Dulu saya khotbah tentang Yabes. Banyak orang kasih nama anaknya Yabes. Karena dipikir bagus nama Alkitab. Ternyata Yabes itu artinya penyakitan. Atau kesakitan. Ya, ada ibu-ibu setelah dengar khotbah saya gini, Bu Debbie, bagaimana ya anak saya sudah terlanjur saya namain Yabes. Saya bilang tidak apa-apa Ibu, yang penting suruh dia berdoa Yabes setiap hari. Ya toh? Kenapa ada doa Yabes? Ya karena Yabes itu artinya penyakitan, kesakitan. Makanya Yabes itu berdoa, kiranya apa? Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga apa? Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya bilang, Ibu, kalau anakmu namanya Yabes, tiap hari dia harus mengucapkan doa ini. Ya, supaya kesakitan tidak menimpa. Karena Yabes artinya penyakitan, kesakitan. Ya, lihat-lihat dulu arti nama sebelum memberi nama. Amin. Supaya kau jangan, puji Tuhan, Bartimeus ini mungkin orang tuanya miskin, tapi mereka itu memberi nama anaknya sesuai dengan iman dan doa mereka. Bartimeus putra terhormat, walaupun jadi pengemis, buta lagi. Tapi di dalam Yesus selalu ada harapan. Gak ada yang tidak bisa dirubah di dalam Kristus. Katakan amin. Gak ada. Saya terlalu percaya tidak ada nasib yang tidak bisa dirubah bersama Tuhan Yesus. Lalu ketika Yesus lewat, ini banyak orang ini. Alkitab berkata, Bartimeus mendengar bahwa itu adalah Yesus dari Nazaret. Mungkin orang ribuan itu, ini apa tuh, itu loh Yesus dari Nazaret lewat, ini loh Yesus. Dia mendengar. Ketika Yesus lewat di situ, Bartimeus berseru kepada Tuhan. Seruannya apa dia bilang? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia nggak bilang Yesus orang Nazaret, Yesus Tuhan, enggak. Yesus anak Daud. Ini adalah sebuah perkataan gelar yang diberi bagi Tuhan Yesus sebagai mesianik.
Gelar mesianik, Kristus anak Daud. Kenapa? Telah tercatat di dalam kitab para nabi akan datang seorang Mesias yang lahir dari keturunan Daud. Jadi Bartimeus ini walaupun dia buta, tapi dia orang yang pernah mendengar cerita tentang kitab nabi, nubuatan yang besar bahwa akan datang Mesias dari keturunan Raja Daud. Itu pernyataan iman yang dia ucapkan, menyatakan dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang akan datang itu. Tapi gak semua orang percaya itu. Di Yahudi saudara, orang Farisi, mereka gak percaya Yesus itu Mesias. Dan bagi seorang yang menyatakan imannya bahwa Yesus adalah anak anak Daud, keturunan Daud, itu resikonya terlalu besar. Karena itu berarti dia bermusuhan dengan orang-orang Yahudi di sekelilingnya yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias itu. Bagi orang Yahudi, Daud raja yang terhormat, mulia dan diurapi. Tapi Yesus tunggu dulu. Dia cuma anak tukang kayu. Kami tidak percaya dialah Mesias yang dijanjikan Allah itu. Jadi kalau ada orang menyatakan imannya seperti itu, bisa musuhan, bisa dirajam, bisa dilempar. Kenapa orang Yahudi menyalibkan Yesus? Karena mereka menganggap Yesus itu menista Tuhan dengan menyatakan dia adalah Mesias. Jadi gak sembarang orang mengucapkan Yesus itu Mesias, dia anak Allah, dia keturunan Daud, anak Daud. Itu bukan orang sembarangan. Itu menyatakan deklarasi iman bahwa dia percaya Yesus sebagai Mesias yang diutus Tuhan. Saudara, kita nih harus tahu Yahudi Israel itu. Kemarin saya ke Eropa, ada TL di sana yang bilang gini, Bu, dia bukan orang Kristen. Bu, saya itu menyampaikan sesuatu ke ibu, tapi saya ini bergumul dari kemarin saya bergumul untuk memberitahu sesuatu ke ibu. Tapi ya ini Tuhan kasih saya, setelah saya ngobrol-ngobrol dengan ibu, saya punya keberanian untuk ngomong. Saya bilang, mau ngomong apa kamu? Kenapa harus pakai bergumul? Jadi begini Bu, saya mau tanya dulu, ibu ini bela Palestina atau bela Israel? Saya bilang saya Persija. Saya nggak bela Palestina, saya nggak bela Israel, saya Persija. Ngapain coba saudara? Kenapa kamu bertanya begitu? Dia bilang gini, ibu ini kan pengkhotbah yang cukup terkenal di Indonesia. Saya lihat YouTube ibu itu jemaatnya banyak. Terus ibu tolonglah kasih tahu kepada orang Kristen itu, jangan bela Israel, bela Palestina. Terus ibu, saya ini termasuk orang yang boikot Israel kemarin. Saya nggak beli McD. Makanya di sana kita minta makan di McD, dia lewatin terus. Ternyata dia boikot McD. Terus, oh gitu, iya, saya boikot McD, saya boikot produk-produk Israel. Saya bilang berarti kau termasuk salah satu orang yang mabuk agama. Ya, kau boikot itu, kasihan di Indonesia itu yang kerja di McD banyak orang Muslim juga, dia nggak makan gara-gara McD tutup. Ya gara-gara ulahnya kalian yang memboikot. Terus saya tanya sama dia, kamu ini udah pernah ke Israel belum sih? Belum. Kapan-kapan ikut saya ke Israel. Supaya kau tahu, Israel itu tidak identik dengan Kristen. Kristen di Israel cuma sedikit 3-5% saja. Selanjutnya Yahudi Muslim yang banyak malah. Jangan kamu identikan Israel dengan Kristen. Di sana orang Kristen malah dibenci. Kita kalau di sana pakai kalung salib harus masukin. Tour guide-nya bilang masukin salib. Karena orang Israel nggak suka lihat kamu tuh pakai salib. Jadi kamu jangan bilang Israel tuh Kristen. Loh, kamu tahu nggak kenapa Yesus disalibkan? Karena mereka nggak percaya Yesus itu Mesias. Sampai hari ini orang Israel nangis di tembok ratapan. Mereka berdoa supaya Mesias dikirim. Karena mereka merasa belum datang itu nubuatan nabi-nabi. Jadi kamu sekali-sekali ikut saya ke Israel. Terus ibu bela siapa? Saya mengasihi Israel, saya mengasihi Palestina. Karena Tuhan mengasihi semua bangsa di dunia. Amin. Kalau untuk bela Persija. Tetap saudara. Ya. Jadi kadang-kadang bingung ya, kenapa? Kita bela ini bela itu, Tuhan itu nggak usah ikut-ikutan urusan perang, itu urusan politik. Saya menerangkan ini supaya saudara mengerti ya bagaimana tantangan seorang Bartimeus untuk menyatakan Yesus anak Daud. Bahaya.
Saudara kalau ada di daerah musuh, saudara berani teriak begitu? Ya, saudara di sini apa? Bonek. Bonek ya? Saya bela bonek. Saudara ada di kandangnya bonek, terus saudara teriak Persija atau saudara, itu kan cilaka kan? Ya sama saudara, Bartimeus itu begitu. Dia ada di antara lingkungan orang yang menolak Yesus disebut Mesias anak Daud, tapi dia teriak. Makanya ayat berikutnya dikata orang banyak yang mendengar itu memarahi dia dan menyuruh dia diam. Mereka ngomong, weh diam weh. Lu gak usah ngomong-ngomong gitu ya, lu tahu apa? Dia itu bukan Mesias, mungkin gak dicatat sih. Tapi ini menurut versi saya. Orang yang suruh dia diam, orang yang gak percaya dong bahwa Yesus Mesias. Tapi Alkitab berkata ketika mereka menyuruh dia diam saudara. Namun apa? Semakin keras ia berseru, anak Daud apa? Kasihanilah aku. Iman yang seperti apa yang Tuhan cari hari-hari ini? Iman yang tidak malu, iman yang tidak takut menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias dan juru selamat satu-satunya bagi hidup saya dan saudara. Katakan. Tapi ada orang Kristen yang malu. Malu kalau ketahuan dia Kristen. Di kantor itu cuma saya sendiri yang Kristen. Makanya kayaknya saya mau keluar. Saya tuh gak berani ngomong saya Kristen. Kalau kau tahu cuma kau sendiri Kristen, maka kau harus tampil menjadi teladan. Supaya orang tahu engkau anak Allah. Engkau suratan Kristus yang terbuka. Supaya orang tahu bahwa Yesus yang luar biasa ada dalam hidupmu. Amin. Supaya dunia tahu bahwa kita ini milik Kristus. Tapi banyak orang gak berani. Firman Tuhan berkata, dengan hati engkau percaya, dengan mulut engkau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, engkau akan dibenarkan dan diselamatkan. Saya waktu terima Yesus 1 tahun, saya sembunyi 1 tahun. Saya gak berani kasih tahu siapa-siapa, saya terima Yesus. Ketakutan. Saya takut kalau orang tua saya tahu, papi saya bunuh saya sudah diancam dari kecil, jangan murtad. 1 tahun. Tersiksa, keringat dingin, baca Alkitab di kamar mandi. Ketakutan. Sampai saya temukan ayat itu yang berkata, dengan hati orang percaya, dengan mulut dia mengaku, maka dia akan dibenarkan dan diselamatkan. Saya bilang, Tuhan, berarti saya ini diam-diam begini, cuma hati percaya tapi mulut tidak mengaku. Lalu saya mulai berdoa. Dalam nama Yesus, beri aku keberanian untuk ngomong kepada keluargaku, Tuhan, bahwa aku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 1 hari? No, 3 bulan saya doa puasa. Karena ketakutan saudara. Iblis gak mau kita mendeklar nama Yesus. Saya ketakutan 3 bulan doa puasa. Saya tengking dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh ketakutan dalam nama Yesus. Saya puasa. Akhirnya saya dapat keberanian. Saya menghadap sama papi saya di kamar. Saya bilang, papi saya mau mengaku. Mengaku apa? Saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bukan Debbie yang dulu, Pak. Debbie yang baru. Dan benar reaksinya, apa? Gila kamu, saya bunuh kamu. Woy. Tapi saya udah Tuhan, mati, wes masuk surga. Kalau saudara tertawa mendengar itu tertawa. Hari itu saya takut. Ya, takut saya. Tidak seperti saudara yang gampang aja, bebas aja. Tapi tidak buat saya. Saya mengerti posisinya Bartimeus. Kenapa imannya Bartimeus diperhitungkan Tuhan? Karena dia punya iman yang bukan iman rata-rata seperti orang Kristen sekarang pada umumnya. Saya dengar artis Kristen di TV saudara. Dengan lantangnya ngomong ke artis yang cewek. Kalau gua pindah agama, gua tinggalin agama gua pindah agama. Lu mau gak nikah sama gua? Yang komen ribuan, saya masuk salah satu komen. Jangan mau nikah sama dia, Tuhan aja ditinggal, apalagi lu nanti. Bener gak? Ya, laki-laki kayak gitu, bagus juga kalau dia lock out aja, jangan login di sini. Ya, nggak satu frekuensi kita. Tuhan nggak butuh orang-orang yang kayak begini. Enak aja mengucapkan meninggalkan Tuhan Yesus cuma gara-gara perempuan. Emang dia bisa kasih apa kau? Dengar nih yang muda-muda. Ya, jangan cuma karena jodoh kau tinggalkan Tuhan Yesus. Ya, dengar baik-baik ya. Nggak ada orang lain bisa kasih kau keselamatan selain Tuhan Yesus. Amin. Ya, pegang itu baik-baik. Bartimeus dengan penuh perjuangan, dia tahu resikonya apa untuk ngomong Yesus. Lalu dia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Dan ayat ini berkata,
Waktu orang suruh dia diam, dia berseru, ayat 49 baca bersama. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Di antara ribuan orang yang berdesakan pengen lihat Yesus, ada satu ucapan iman dari mulut seorang pengemis yang berhasil menghentikan langkahnya Tuhan Yesus. Itu kalau bukan iman yang agak lain tidak mungkin. Ini iman agak lain. Tuhan bilang, bayangkan langkah Yesus terhenti dan Yesus berkata, panggil dia. Wow, Bartimeus mendapat kesempatan untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan di antara ribuan orang. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Apa yang membuat Yesus berhenti untuk memperhatikan hidupmu hari ini? Adakah alasan yang bisa membuat Yesus berhenti dan berkata, mari sini anakku? Karena banyak orang Kristen berdoa, tapi cuma sedikit yang berhasil menyita perhatian Tuhan. Karena dia berdoa dengan iman yang berbeda. Ketika perempuan yang pendarahan 12 tahun, dia dengar Yesus mau lewat di kotanya, dan ada iman yang berkata dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Di antara ribuan orang dia berjalan dengan tertatih-tatih di tengah penderitaan dia pendarahan 12 tahun. Pusing, vertigo, mual. Pendarahan 12 tahun. Dia berjalan menembus ribuan orang dengan sisa tenaganya namun dengan iman yang berbeda. Dia jamah jubah Yesus. Yesus rasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu Yesus menoleh ke belakang dan bertanya kepada muridnya, siapa yang jamah aku? Muridnya berkata, hello please deh. Tuhan, yang ikut kita ini ribuan orang. Yang berdesak-desakan di antara kita ini ribuan orang. Dan semua menjamah engkau. Tapi Tuhan Yesus bilang, no, ada satu jamahan yang berbeda yang berhasil menarik kuasa keluar dari diriku. Banyak orang ke gereja hari Minggu. Sama-sama kita berdoa, sama-sama kita berseru. Tapi tidak semua orang bisa menarik kuasa Tuhan atas hidupnya dengan iman yang dia punya. Amin, saudara. Dan itu iman yang bagaimana? Ya, Bartimeus menarik perhatian Tuhan. Sehingga Tuhan terhenti langkahnya dan berkata, panggil dia. Wow, enggak, di antara ribuan orang, semua orang menoleh, siapa dia? Pengemis, buta, kotor, jorok. Enggak peduli seburuk apapun hari ini keadaan dan nasibmu. Waktu kau ketemu Tuhan, selalu ada harapan untuk sebuah perubahan yang lebih baik di dalam hidup kita. Amin, saudara. Yes. Lalu ketika Yesus tunjuk, saudara, mereka datang dan berkata, siapkan hatimu, berdiri, kuatkan dirimu, karena dia panggil kau. Apa yang dilakukan Bartimeus? Ayat berikutnya berkata begini, ia menanggalkan jubahnya, dan ia segera berdiri, dan dia pergi untuk mendapatkan Yesus. Apa arti dari menanggalkan jubah? Bagi orang Yahudi, jubah itu memiliki arti. Tidak sembarangan, saudara. Jubah raja itu berbicara tentang kekuasaan dan otoritas. Jubah imam itu bicara tentang pengurapan. Jubah orang kaya itu berbicara tentang kesombongan yang dia punya. Jubah pengemis bicara tentang kekotoran yang lusuh, penuh debu, penuh kotor. Bartimeus tahu dia akan menghadap Mesias sang raja. Dia harus tanggalkan semua kekotorannya supaya dia layak berdiri di hadapan Tuhan. Iman yang seperti apa yang Tuhan cari? Kau tidak bisa tiap hari Minggu datang ke gereja, tapi kau pulang, kau datang dengan membawa dosa, kau datang membawa semua kekotoran untuk menghadap Tuhan. Cukup. Datang ke gereja, dengar firman, berubah. Tuhan gak peduli seberapa kotor kau, tapi tolong berubah. Dia melihat niatmu untuk ketemu dia, menanggalkan jubah, tanggalkan kenajisanmu, tanggalkan kepahitanmu, amarahmu. Jangan kau datang ke gereja setiap minggu, tapi kau pulang yang kepahitan tetap kepahitan, berantem sama mertua tetap. Gak ada perubahan hidup. Kau tidak menanggalkan kekotoranmu. Yang bersinah tetap bersinah, yang ani-ani tetap ani-ani, yang homo tetap boti. Jangan angkat tangan. Bertobat, saudara. Tuhan gak mau.
Yang merokok tetap merokok, yang mabok tetap mabok, yang dugem tetap dugem. Dan kau tiap minggu datang untuk setermuka. Iman yang seperti apa yang kau persembahkan sama Tuhan? Orang-orang yang seperti ini, engkau tidak mungkin bisa menarik perhatian Tuhan untuk melakukan sesuatu di hidupmu. Yang Tuhan lihat niat pertobatanmu waktu kau datang untuk menghadap Dia. Amin. Tinggalkan semua yang tidak berkenan, saudara. Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang bisa berjumpa dengan Tuhan. Bartimeus sangat tahu syarat untuk dia ketemu raja di atas segala raja. Tanggalkan kekotoran itu. Rendahkan diri. Perlu kerendahan hati untuk tanggalkan jubah. Mungkin hari ini kau orang kaya, jangan pakai jubah kekayaanmu. Tanggalkan semua kesombongan itu. Datang dan berlutut di kaki Tuhan dan bilang, Tuhan, ini aku hamba. Amin, saudara. Jangan kau datang ke gereja tiap minggu, kayaknya ketemu Tuhan tapi hidup gak pernah berubah. Yang utang gak bayar, gak usah angkat tangan. Ya, bayar utang. Jangan bikin malu Tuhan. Ya, orang Kristen sekarang hidupnya nyantai. Dia pikir sorga itu sembarang orang bisa masuk. Saya waktu jadi Kristen, saudara, waktu saya baca Alkitab, saya berusaha melakukan apa yang firman Tuhan suruh. Ketika saya belajar tentang kekudusan, ketika saya belajar tentang manusia baru, tanggalkan segala manusia lama itu. Saya belajar, saya catat semua daftar dosa saya. Saya bikin buku daftar dosa saya. Orang Kristen suka bikin buku daftar dosa tetangga. Bertobat. Jangan lihat dosa orang lain. Lihat dosamu sendiri. Pulang bikin catatannya, 1 berzina, 2 mabok, 3 gini. Bikin. Lalu datang di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, aku mau berubah, Tuhan. Aku mau tanggalkan semua dosa-dosa ini karena aku tahu ini semua tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau kudus, Tuhan. Layakkan aku, Tuhan. Berjuang, saudara. Gak ada orang lain bisa tolong kau kecuali Tuhan. Karena surga itu urusan pribadi-pribadi. Orang tua gak bisa gandeng anak. Istri gak bisa gandeng suami. Suami gak bisa gandeng istri. Kita urusannya sendiri-sendiri. Untuk menghadap Tuhan. Amin. Kita di hari-hari yang terakhir ini, saudara. Ayo berjuang. Supaya kita menang sampai di garis akhir. Lalu dia datang menghadap kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan tanya? Ayat yang ke-51, baca sama-sama. Tanya Yesus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Kalau hari ini Yesus berdiri depan saudara dan bertanya, apa yang kau mau? Aku akan berikan. Yang pengen mobil, angkat tangan. Nggak ada. Udah punya mobil semua ya? Oh, ada. Yang pengen rumah, angkat tangan. Ya. Yang pengen uang, angkat tangan. Mata duitan semua nih jemaatnya. Semua pengen rumah. Yang pengen umur panjang, angkat tangan. Banyak ya. Kenapa pengen umur panjang, Pak? Hidupmu bahagia? Pengen umur panjang. Soalnya ada bapak-bapak ke dokter, Dok, saya pengen minta vitamin biar umur panjang. Dokternya tanya, Bapak merokok? Enggak. Ngopi? Enggak. Makan enak? Enggak. Terus ngapa Bapak mau umur panjang? Mati aja, Pak, mati. Ya, merokok enggak, mabok enggak, minum enggak, ngopi enggak, makan enak enggak, tapi pengen umur panjang. Dokter bilang, saya suntik mati aja, Bapak. Ngapain mau hidup kalau kayak gitu, Pak? Ya, buat apa kau minta umur panjang? Untuk bisa melayani Tuhan. Insya Allah. Ya. Pengen umur panjang kenapa, Pak? Biar bisa mengasihi istri. Amin. Ya. Untuk apa kita pengen umur panjang? Untuk bisa melayani Tuhan, untuk pengen nikmati hidup. Waktu Yesus berdiri di depan kita, apa yang kau mau, saudara? Banyak orang Kristen tuh berdoa, tapi sesungguhnya dia nggak tahu apa yang dia mau. Tuhan, aku pengen Mercy, mobil Mercy, gajinya 6 juta. Mintanya Mercy, dikasih Mercy. Bayar pajak nggak bisa, Mercy itu pajaknya 30 juta ya. Malah mati kau. Kau salah berdoa. Jangan salah berdoa, saudara. Ya. Tuhan minta jodoh kayak Luna Maya. Kau bukan Maxim, kau Grab. Kalau kau Maxim nggak apa-apa. Tapi kau Gojek, bukan Maxim. Ya, jangan kebangetan. Minta yang kayak artis. Ya,
Artis itu perawatannya mahal. Apalagi minta Tuhan, saya pengen dapat istri yang natural aja, nggak make up tapi cantik. Itu justru paling mahal perawatannya. Dia nggak make up tapi cantik. Kenapa bisa begitu? Dokternya mahal sayang. Mending kau minta yang jelek aja di make up cantik. Itu murah malah. Beli yang murah-murah di pasar Atom bisa itu bikin cantik. Jadi jangan aneh-aneh permintaanmu itu. Kuasai diri menurut ukuran iman. Kau harus tahu apa yang sesungguhnya benar-benar kau butuhkan. Amin. Yesus tanya, kalau pengemis itu kira-kira yang dia paling mau dari seorang pengemis, tiap ketemu orang apa yang dia minta? Apa? Doa. Oh, uang. Iya, uang. Pengemis itu tidak butuh perhatian toh. Ada pengemis, Mas minta perhatian dong. Alay lebay lu. Pengemis so minta perhatian. Ya nggak usah mengemis-ngemis perhatian. Cewek-cewek nggak usah mengemis perhatian dari cowok, amin. Nggak usah, istri-istri nggak usah ngemis perhatian, karena tidak semua manusia butuh perhatian. Nyi Roro Kidul butuh tumbal. Yang butuh tumbal itu syaiton. Mengorbankan istri, mengorbankan suami, mengorbankan anak, semua dijadikan tumbal. Yang paling dia butuhkan tuh duit. Tapi ketika dia ketemu Yesus, dia nggak ngomong minta duit. Dia panggil Yesus gini, Rabuni. Saudara tahu arti kata Rabuni? Rabuni itu sebutan untuk guru, mentor, atau pembimbing. Itu tidak akan diucapkan oleh orang yang tidak mengenal dekat atau nggak punya hubungan khusus. Saya kasih contoh, tiba-tiba saudara ketemu orang di lift, saudara nggak kenal, terus dia bilang gini, mentorku. Lari enggak saudara? Gila ini orang, pasti gila. Orang bisa menyebut orang mentor itu kan enggak gampang. Ada hubungan, ada proses pengenalan, dia tahu siapa ini, baru bisa dia bilang ini mentorku tuh. Makanya saya kadang kalau ketemu di mall orang, Bu Debi ya ampun mentor rohaniku. Saya langsung tanya, ibu tahu saya? Tiap hari saya ikuti khotbah ibu. Saya tahu kesaksian ibu. Ibu pernah naik motor dari Jakarta ke Solo. Suami ibu itu maunya makan roti pisang. Tahu semua dia. Terus saya bilang, oh ibu tiap hari dengar, iya bu, khotbah ibu banyak mengubah hidup saya. Oh saya mengerti, makanya dia bilang saya mentor rohani. Tapi kalau misalnya saya ke pasar, terus ada ibu-ibu, mentorku. Terus saya tanya, ibu kenal saya? Tidak, gila kau. Tidak mungkin orang menyebut mentor. Yesus disebut oleh Bartimeus, Rabuni, itu bicara tentang hubungan yang dekat. Dia sangat percaya bahwa Yesus itu adalah guru rohaninya. Dia bilang, aku ingin melihat. Bartimeus tahu apa yang paling dia perlukan. Dia gak butuh uang, tapi dia minta matanya dicelikkan. Jangan kau cuma minta mobil terus, minta rumah terus, minta uang terus, minta umur panjang terus. Minta Tuhan, celikkan mata rohaniku, amin. Supaya aku dapat melihat kehendak Tuhan. Aku dapat melihat rencana Tuhan. Karena apa saudara? Goal dari hidup kita di dunia ini, waktu engkau mencapai tujuan Tuhan dalam hidup, yang kita paling butuhkan itu keselamatan. Kita semua satu saat akan menghadap Tuhan. Ini akhir zaman di depan mata kita ini benar-benar serius. Baru buka 2026, perang langsung terjadi. Yang bisa memicu perang dunia 3. Kalau perang dunia 3 terjadi, saudara, antikris akan masuk dan menguasai. Jangan berpikir antikris itu siapa bu? Setan yang pakai topi hitam itu, yang Antikris itu siapa bu? Kuntilanak, pocongan, nggak level. Itu setan-setan bawa jembatan. Antikris, siapa mereka? Yang menguasai sistem keuangan dunia, perekonomian dunia, yang akan bisa membuat semua manusia takluk. Yang itu kita Wahyu katakan, mereka akan memaksa kamu memakai tanda itu, dan tanpa tanda itu kamu tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual. Ini antikris saudara. Dan kita sedang mengarah ke sana, semua menuju dunia online. Ya, kita sedang menuju ke sana. Tapi Alkitab bilang, sebelum datang masa siksaan berat antikris, akan ada pengangkatan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidupnya kudus. Saya tuh tiap malam kalau mau tidur saya berdoa, Tuhan, kuduskan hidupku,
Kuduskan keluarga ini, kalau malam ini terjadi pengangkatan, biar Engkau dapati aku berkenan Tuhan. Itu, saya takut saudara kalau saya nggak berkenan. Kita tertinggal di dunia itu sudah nggak ada keselamatan. Alkitab berkata orang yang tertinggal di masa penderitaan antikris tidak ada lagi kasih karunia. Engkau bisa selamat kalau engkau membayar dengan darahmu sendiri. Kepalamu dipenggal tapi kau tetap bertahan sama nama Yesus. Itu. Makanya selagi belum datang masa itu, kejar kekudusan. Amin. Hidup takut akan Tuhan, ayo. Dan Alkitab berkata, waktu Nikodemus datang berbuat seperti itu, ayat yang ke-52. Lalu Yesus berkata kepadanya, waktu dia bilang, Tuhan, aku pengen sembuh bisa melihat. Tuhan gak ngomong gini, murid-murid bawa minyak urapan sini. Dia berdiri, Bartimeus berdiri sini, Petrus tahan dari belakang, nanti dia rebah. Sekarang orang Kristen itu kan suka rebah-rebah, toh? Ditiup, jatuh. Minggu depan datang ditiup lagi, jatuh. Tapi hidupnya gak pernah berubah, yang ada geger otak. Jadi gila kau. Tolong ya, tolong. Orang Kristen, saya tidak menghina saudara. Memang ada rebah dalam roh, tapi jangan cuma itu yang kau cari-cari. Di gereja itu tiap hari yang maju-maju itu terus. Suka atraksi-atraksi yang kelihatannya wow. Tuhan gak cari itu. Dia gak tanya berapa kali kau jatuh dalam roh. Yang dia tanya hidupmu berubah apa enggak? Amin. Berubah, ayo. Baca Alkitab, lakukan. Di akhir zaman banyak penyesatan. Supaya engkau tahu membedakan mana yang benar dari Tuhan. Jangan cuma suka atraksi-atraksi yang kelihatannya wow, sekarang itu aneh-aneh. Ada saudara di Jakarta, pendeta perempuan, perjamuan pakai tetesan darahnya. Ngeri enggak? Tolong ya, jangan aneh-aneh. Jadi perjamuan ditaruh dulu semua sirup, lalu dia jarinya ditusuk jarum, ditetesi satu-satu tetes, diminum. Gila enggak ini orang-orang Kristen ini? Ya, mereka pakai baju putih-putih, pergi ke puncak. Ini semakin sesat. Nanti rumahnya suruh jual untuk pelayanan. Dijual, duitnya dikasihkan semua sama pendeta itu. Satu kali ada yang datang sama saya, Bu, saya sekarang gak ada tempat tinggal Bu Debbie. Lah mana rumahnya Ibu? Saya jual, disuruh pendeta kasih. Ya Ibu pergi tinggal sama itu pendeta, kenapa datang sama saya? Enak aja duit kau kasih ke sana, mau tinggalnya sama saya. Makanya jangan goblok, ya, dilarang goblok. Baca Alkitab biar kau pinter, amin. Banyak orang Kristen dibodoh-bodohi sekarang karena gak ngerti firman. Makanya saya selalu bilang, nggak usah titip doa, datang sendiri sama Tuhan. Berdoa, baca Alkitab, lakukan. Karena di akhir zaman akan muncul pengajaran-pengajaran sesat. Nanti ada yang dapat penglihatan. Saya lihat di belakangnya ibu ini ada bayangan hitam. Ya, gede, dia mengikuti ibu. Tapi yang dia lihat yang orang-orang kaya. Yang orang miskin enggak? Ya. Yang orang miskin datang, saya ada yang ikuti Pak. Ada utangmu. Debt collector. Aduh, ya aneh-aneh saya lihat saudara. Itu ibu cerita sama saya, orang kaya ini. Bu, itu pendeta bilang, saya diikuti bayangan hitam. Terus, tapi dia bilang, ibu jangan takut. Setiap pagi, saya akan telepon ibu video call. Saya akan perisai doa ibu. Ih, mantap ya. Orang kaya, dia jadi perisai doanya. Ya. Sekali berdoa. Harus apa? Transfer lancar. Ya, enggak ada iman yang bisa diwakili. Setan gak takut dengan uang. Setan gak takut dengan doa pendeta. Setan takut ketika imanmu bangkit dan engkau berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Itu yang membuat setan gemetar. Karena engkau punya iman yang benar kepada Tuhan. Amin. Jangan ada lagi, saya bikinin minyak. Bawa pulang ini minyak. Ya, nanti olesi. Olesi di mana? Ya, kalau ada orang tanya, Bu Debbie, ibu punya minyak urapan, ibu ada minyak apa di rumah situ? Bimoli, ambil aja itu bimoli. Terus doa, Tuhan, minyak ini minyak biasa, tapi dengan imanku menjadi minyak urapan. Udah, doa tumpang tangan rumahmu. Bukan soal minyakmu, tapi imanmu yang Tuhan lihat, amin. Kalau kau suruh saya yang doa, buat apa? Ya, saya mengajarkan saudara itu iman yang benar. Jangan mendewa-dewakan pendeta. Nanti kau dibodoh-bodohi kalau pendetanya itu mau cari untung. Ya, karena sekarang banyak pendeta dukun juga. Ya, nanti bisa lihat, bisa ini, bisa menerawang. Ya, nanti tatap mata saya. Ya, ngapain coba saudara? Dan Alkitab berkata,
Bartimeus tidak ditumpang tangan Tuhan ketika dia berkata seperti itu, "Berabuni, aku ingin melihat." Dan Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Tuhan gak melakukan apa-apa. Dan dikatakan pada saat itu juga matanya terbuka dan dia bisa melihat. Tuhan bahkan gak melakukan apa-apa. Iman ini yang menarik kuasa Tuhan itu bekerja. Ayo saudara. Bahkan Yesus pun tidak melakukan apa-apa. Karena imannya yang menarik. Apalagi cuma pendeta yang saudara harap-harapkan. Ya, lebih baik datang sendiri sama Tuhan dengan imanmu yang benar itu. Yesus suruh Bartimeus pergi pulang, kau sudah sembuh. Tapi apakah Bartimeus pulang? Enggak. Dia lalu apa? Mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Orang yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, mereka pasti akan mengikuti dan mengiring Tuhan Yesus. Ada rasa ingin balas budi, apa yang aku bisa lakukan untuk melayani Tuhan. Ya. Dan syarat untuk mengikuti Yesus, mari kita lihat Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24, saudara. Ya, apa yang firman Tuhan katakan untuk kita bisa mengikuti Yesus? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, saya undang para imam musik. Apa di sana? Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri artinya kita harus berkata, Tuhan, aku Debbie yang lama itu banyak dosa, kotor. Tapi aku menyangkal diriku, aku sekarang adalah ciptaan yang baru. Karena aku mau hidup dipimpin oleh Tuhan Yesus dan kebenarannya. Tidak ada lain yang Tuhan mau dari hidup kita, saudara, selain kita mau mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Dulu beta jauh dari Yesus.